Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan belajar tentang materi PAI kelas 4. Mari mengaji dan mengkaji Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Bab yang ke-6. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Quran Surah At-Tin, yaitu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok Surah At-Tin dan hadis. Mari kita membaca, menghafal, dan menulis Surah At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Anak-anak, ketika ada nun sukun atau tanwin, yaitu fathatain, kasrotain, dan domatain, bertemu dengan huruf tertentu, maka dibaca dengan beragam cara, yaitu yang pertama, jelas atau idhar. Idhar adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha, maka dibaca jelas. Contohnya ajrun ghairu mamnun. Selanjutnya yaitu samar dan mendengung atau ikhfa. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, sod, do, to, do, fa, qaf, qaf. Contohnya insana. Selanjutnya suara n menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Hukum idgham ada dua, yaitu idgham bihuna dan idgham bilahuna. Idgham bihuna ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf huna, yaitu ada 4, ya, nun, mim, wawu, maka dibaca mendengung. Contohnya syu'uban wa qabaila, syu'uban wa qabaila. Selanjutnya yaitu idgham bilahuna. Idgham bilahuna ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ro. Contohnya ghafurur rahim, ghafurur rahim, maka n menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya. Yang terakhir yaitu mengubah suara n menjadi mim atau dinamakan iklab. Ketika ada nun sukun atau tanwin dibaca iklab jika bertemu huruf ba. Contohnya wallahu basirum bima ta'malun, basirum bima ta'malun. Memahami pesan pokok Quran Surah At-Tin. Surah At-Tin adalah surah ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surah ini termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di periode Mekah atau sebelum hijrah. Para ulama menamai surah ini dengan surah At-Tin atau Wattin. Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah At-Tin, artinya buatin. Perhatikan penjelasan berikut. Ayat pertama sampai ketiga. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Sam.
sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat, sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat keempat, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima, bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Yang keenam, orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Ayat ketujuh, Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu? Ayat yang ke-8, jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Hadis tentang silaturahmi. Salah satu pesan pokok surah At-Tin yaitu manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan itu, manusia diberi amanat untuk menjadi pimpinan di bumi. Tugasnya melestarikan bumi. Untuk melestarikan bumi, manusia dapat bekerja sama. Karenanya, manusia perlu bersilaturahmi. Nah, sekarang kita akan belajar hadis tentang silaturahmi. Hadis tentang silaturahmi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silaturahmi artinya tali persahabatan atau persaudaraan. Kalian tentu senang jika memiliki banyak sahabat dan saudara, bukan? Ya, kita memang membutuhkan sahabat dan saudara. Ketika kita senang merasakan kegembiraan, terasa hambar jika hanya merasakan sendiri. Kita semakin bergembira jika sahabat dan saudara pun merasakan kegembiraan kita. Ketika sedih, kita pun membutuhkan sahabat yang mendampingi agar tidak larut sedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran bab yang ke-6. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.